supaya untuk mempacking, aduh ada motor. Hai guys, assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini gue akan ngasih sebuah tips lah ya ke kalian, bagaimana cara gue untuk mempacking sebuah tas ultralight, yang dimana kita tahu bahwa tas ultralight itu kebanyakan tidak ada framenya alias frameless. Jadi kalau misalkan kita packing yang ngasal, nanti bentuk tasnya itu akan belok-belok atau kurang bagus lah gitu. Nah di sini gue akan memberikan atau sharing bagaimana cara gue mempacking tas ultralight gue. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke? Thank you. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke bagaimana proses untuk packingnya, gue mau nunjukin dulu ke kalian bahwa tas ultralight itu ya biasanya seperti ini. Dia bener-bener kayak tas biasa aja tuh ya, bisa dilipat sampai kayak gini karena dia ini frameless, tidak ada framenya sama sekali. Nah tuh, jadi bener-bener fleksibel banget ya. Kalau udah seperti ini pasti nanti akan ngikutin bentuk dari bagaimana cara kita berpacking ya. Jadi kalau misalkan ya rapi, tapi kalau misalkan berantakan itu bakal jelek banget, nggak enak dilihat. Nah ini gua timbang dulu ya. Oke, kita timbang dulu. Oke, ini angkanya 0 ya. Oke, 0. Sini gua timbang. Nah, tuh dia. Saya kebaca ya. Beratnya hanya 585, nggak sampai 600 gram bahkan. Ya, jadi ini benar-benar enteng banget karena tidak ada framenya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke guys, jadi ini tasnya kosong. Gua akan contohin dulu ke kalian ya, kalau misalkan kita packingnya secara asal-asalan nih. Nah, gua akan memasukkan barang secara asal-asalan, tidak rapi dan tidak menggunakan sebuah teknik lah ya. Gua nyebutnya teknik kalau gua. Oke, kita masukin dulu ya. Nah, oke, ini gue masukin ngasal nih guys. Oke, gue tutup ya. Nah, lihat. Nih, bentuknya kayak gini. Kalau dilihat secara kasat mata sih oke-oke aja ya, tapi coba kita pakai tasnya. Oke, di sini gua akan coba pakai tasnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, ini ya. Gimana kelihatan dari belakang? Proporsional nggak? Kalau gua yang make ya, itu karena kita packingnya ngasal, jadi kita nggak tahu nih mana yang berat, mana yang sedang, mana yang ringan. Itu benar-benar nggak ditaruh dengan baik lah gitu. Jadi kalau dibawa jarak jauh ini dia rasanya tuh capek, bakal cepet capek guys. Ntar gue kencengin dulu ya. Aduh, mana sih? Ini dia. Nah, ini gue kencengin. Nah, bahkan ketika sudah dikencengin pun rasanya masih agak goyang-goyang kayak gitu. Tuh. Ini bener-bener nggak gue rekomendasiin ya, karena ketika kita pakai pada saat pendakian yang dimana itu durasinya bisa 6 jam, bahkan bisa sampai 12 jam, ini pasti akan cepat pegel banget. Nah, sekarang gue akan contohin bagaimana cara atau seni dalam berpacking dengan cara gue, oke? Nah, oke guys, jadi ini adalah tas kosongnya ya. Yang pertama gue lakukan itu adalah kita lihat dulu di sini. Biasanya tas ultralight itu walaupun tidak ada framenya atau frameless, itu dia punya sebuah apa ya, cantolan lah atau tempat buat naruh
buat nyelipin sebagai pengganti dari framenya. Nah biasanya ini gue isi dengan seat pad ya, seat pad atau matras untuk duduk. Nah jadi kira-kira seperti ini matrasnya. Ini bisa dibuat duduk. Ini tinggal dilipat kayak gini, atau bisa jadi bantal juga sini. Jadi kalau misalkan mau duduk dilebarin, tinggal didudukin aja supaya kalau misalkan duduk itu kita nggak sakit kena kerikil. Oke. Nah memang tasnya ini sudah disesuaikan dengan lebar seatpad pada umumnya ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita masukin dulu. Seperti ini gua biasanya. Oke, sudah seperti ini ya. Duh, ada motor lewat lagi. Nah, oke, kalau sudah ya. Kalau sudah baru bagian dalamnya. Dalamnya itu biasanya gua menggunakan matras aluminium foil. Nah seperti ini kira-kira matrasnya. Nanti kalian sesuaikan dengan ukuran tas kalian sendiri ya. Kalau gue ini udah gue sesuaikan dengan ukuran tas gue sendiri. Gue lipat sebagaimana ini caranya lah supaya sesuai dengan ukuran tasnya. Nah kita masukin dulu ya ini ke dalam tasnya. Tapi gue pakainya tuh kalau misalkan orang kan sampai nutup gitu ya gede. Kalau gue nggak, gue bagi dua lagi sehingga nanti yang ditutup itu hanya setengah seperti ini guys tuh. Jadi gue masukin seperti ini contohnya. Oke. Nah kira-kira seperti ini ya tuh. Jadi yang tertutup itu hanya bagian sebelah sininya, yang ininya masih kebuka. Gunanya supaya untuk ketika barang itu terlalu penuh nanti dia akan ngedorongnya itu ke depan sini ya, bukan ke samping gitu. Oke, sudah seperti ini. Nah ini udah baru mulai kelihatan nih bentuknya nih tuh. Jadi udah mulai terlihat bentuk seperti ada, seolah-olah ada frame-nya, padahal ini kita bikin sendiri nih tuh. Oke ya, seperti ini. Nah ini sudah terlihat seperti ini ya. Biasanya gua tambahin lagi untuk karena ini ada tempat water bladernya ya di sebelah sini di dalam ya. Ini gue isi lagi sama meja lipat gue. Nah kebetulan ini gue meja lipatnya seperti ini ya. Jadi dari bahan apa nih gue nggak tahu namanya. Tuh. Nah ini gue selipin lagi di situ supaya memperkokoh frame yang kita bikin. Jadi seperti ini. Oke sudah masuk. Nah untuk barang-barang gepeng lain sepertinya ini biasanya gue pakai buat nggak tahu buat apa, masukin aja lah. Oke gue selipin di tempat yang sama dengan yang meja lipat tadi. Nah oke sudah. Kalau kita lihat ya, jadi ini bentuk belakangnya dan ini bentuk dalamnya. Baru sekarang kita masukin. Biasanya kesalahan orang dalam naruh di tas seperti ini ya, itu tendanya, ini preferensi ya, karena menurut gue ini sangat-sangat krusial sekali. Di bawah ini gue biasanya tidak naruh tenda, biasanya gue naruh ya baju dan segala macamnya. Nah tenda itu nanti gue akan ditaruh di atas seperti ini. Kenapa? Soalnya ketika kita sampai di lokasi side camp kita, tempat camping kita, apa yang kita keluarin pertama? Sudah jelas tenda kan, karena kita akan bangun tenda. Kalau gue pada saat pertama kali gue nyampe side camp itu gue akan bangun tenda. Jadi gue taruh di tendanya itu di tempat yang segampang mungkin untuk diakses. Jadi itu gue taruh di paling atas. Oke kita sekarang lanjut untuk isi ininya dulu ya. Nah ini anggap aja kita ngisi baju dan segala macamnya ya. Gue hanya memberikan contoh. Jadi nanti dipadatin dulu. Oke, masukin segala macamnya. Nah ini tendanya ya. Jadi tendanya yang mau kita pakai itu kita akan taruh di atas seperti ini. Kalau gua biasanya di sini itu melintang seperti ini guys.
Nah tuh, jadi mulai kebentuk atasnya ya. Nah oke, kalau sudah, kita taruh, kita tutup tasnya, lalu kita rolling ya, rolling di sini, baru kita kencengin. Di sini kita udah kencengin juga. Nah kira-kira seperti ini guys. Oke, nah bisa kelihatan ya seperti ini. Nah barulah setelah itu kita isi bagian luarnya, terserah apapun itu. Misalkan kalian butuh yang cepat lagi, jas hujan di sini bisa, atau jaket atau apapun lah. Nah untuk di samping ini biasanya air ya. Nah ini biasanya air. Kalau gue biasanya pakai air atau alat-alat yang gue butuhkan tidak terlalu cepat. Jadi kayak misalkan frame tenda juga bisa. Kalau misalkan pakai tendanya pakai frame, ini bisa juga di samping sini seperti ini. Tapi biasanya sih orang-orang pakai isi air ya. Nah kalau sudah, tinggal ditutup seperti ini. Nah baru dikencengin. Oke seperti itu. Lalu untuk di bagian samping-sampingnya ini macam-macam ya. Bisa taruh alat-alat elektronik seperti senter, baterai, power bank, handphone. Sama di kanan kirinya juga sama ya. Oke. Nah seperti ini kira-kira bentuk tasnya guys, ketika sudah di packing menggunakan pakai metode apa ya, bukan metode sih, kayak semacam inilah. Oke sudah rapi ya, nanti gua akan pakai dan kalian lihat sendiri bagaimana bentuk perbedaannya dengan yang awal tadi. Tapi sebelum gua pakai tasnya ini, gua mau coba untuk memperlihatkan ya cara naruh tracking pole-nya guys. Jadi tracking pole-nya ini biasanya gua taruh sebelah sini ya, kanan dan kiri. Waduh burungnya berisik nih, mulai berisik lagi. Oke. Nah untuk tracking pole-nya itu biasanya gua naruhnya ya guys, nih bisa kan lihat ya, ini kan ada batasnya ini ya, ada batasnya ini, itu gua taruhnya di sini pas banget dengan batasnya ini, lalu gua kencengin. Nah gunanya supaya tidak tidak geser gitu ya, tidak ngedelosor lah gitu. Lalu kemudian untuk yang atasnya ya, ini sebenarnya sama aja sih, cuman kalau gua atasnya gimana ya, ini kayaknya ada yang salah gua. Oke gua ulang ya. Oke. Jadi untuk yang atasnya dulu ini kita masukin dulu ya. Oke, yang atasnya dimasukin, baru ini, tapi jangan dikencengin dulu. Baru yang bawahnya ini kita kencengin. Nah, seperti ini, baru yang atasnya juga kita kencengin. Nah, udah aman dia tuh. Gara-gara gimana juga nggak akan ngaruh. Aman ya. Oke, sekarang satunya lagi. Sama seperti yang tadi di sebelah sana. Kita masukin dulu dari atasnya. Baru kita kunci di bagian bawah seperti ini. Nah ini udah aman. Oke kalau sudah aman, baru kita kunci bagian atasnya. Nah seperti ini saudara-saudara. Baik, sekarang gua akan coba untuk memakai tas ini ya. Oke. Nah oke guys, jadi sekarang gue akan mencoba untuk memakai tasnya ya. Oke, jadi ini tasnya walaupun berat ya, nggak berat-berat amat sih, tapi ini beratnya itu sudah bener-bener padat ya, artinya beratnya ini sudah merata, jadi tidak terlalu goyang-goyang tasnya, bener-bener firm, padat banget ini tasnya, jadi enak. Nah oke, ini dia tasnya. Kalian bisa lihat dari belakang ini seperti ini bentuknya, jauh lebih rapi, dan ini dipakainya jujur nyaman banget sih, bener-bener meluk banget karena komposisinya sudah benar. Jadi ketika kita pakai tas itu bener-bener kayak pakai tas carrier biasa gitu.
Nah, seperti ini guys, gitu. Gimana? Mantap kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu ya guys tipsnya dari gua bagaimana caranya untuk eh, mempacking tas ultralight secara terstruktur ya. Jadi bener-bener bentuknya nyaman, enak dipakai, enak juga dilihat. Karena menurut gua packing itu ada seninya guys. Jadi kita nggak bisa ngasal, kita packing sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, boleh saja kalian tidak setuju dengan cara packing gua. Nanti kalian bisa komen di bawah di kolom komentar supaya kita ngobrol ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Oke? Thank you ya guys.